Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Anggota 1. Andrian Pradana 21114082. 2. Dimas Aji Nalagati 21114080. 3. Fajar Rizky Yunanto 21114095. 4. Rahmatika Yustitiani 21114061. 5. Yahwa Putri Hairunisa 21114084. Latar belakang. Pancasila merupakan dasar dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar terbentuknya negara dan pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat dan tidak akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Kalau kita dapat umpamakan, negara tanpa dasar negara bagaikan sebuah bangunan yang tanpa dasar dan bangunan tersebut akan cepat roboh. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita lebih mengenal dasar negara kita, yaitu Pancasila, secara lebih dalam dan menyeluruh, agar kita dapat lebih menghargai dan menjunjung tinggi dasar negara kita tersebut. Pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi berasal dari kata yang berarti cita-cita ideo. Ide memahami konsep dasar, cita-cita, dan logi berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman. Dalam istilah sehari-hari, artinya disamakan ide dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang masih ingin dicapai. Hubungan manusia dengan cita-cita disebut ideologi. Ideologi berisi seperangkat nilai-nilai, di mana nilai-nilai adalah cita-cita atau tugas manusia dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai ini. Ideologi yang awalnya berisi satu set ide-ide dan cita-cita berevolusi mengenai luas menetapkan nilai-nilai atau ide yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi garis hidup. BPUPKI Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberi merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga untuk mewujudkan janji tersebut, berdirilah BPUPKI Dokuritsu Jumbi Kosakai. Badan ini beranggota 60 orang diketuai Dr. Rajiman Wojidiningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Soreso serta Ichi Bagase Jepang. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam kesempatan ini, Mohyamin 29 Mei 1945 mengusulkan dasar Indonesia Merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo, 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori, yaitu negara individualistik, negara golongan, kelas teori, negara integrasi. I.S. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofise Grundslag, filsafat fundamen dan pikiran yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Dasar yang diusulkan yaitu kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan, internasionalisme, musyawarah mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika yang 5 tidak disetujui, dapat diperas menjadi trisila, sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Selanjutnya, jika yang 3 juga tidak disenangi, dapat diperas menjadi Sila, yaitu gotong royong, dan inilah dasar asli bangsa Indonesia. Terbentuknya Panitia 9. Panitia 9 adalah tim kecil yang dibentuk BPUPKI guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya tim ini, diharapkan Indonesia bisa meraih kemerdekaan sesegera mungkin. Sesuai dengan namanya, tim ini terdiri dari 9 orang. Adapun Panitia 9 diketahui ketuanya oleh I.S. Soekarno dan didampingi oleh wakilnya Dars Muhammad Hatta.
Kemudian ada anggotanya, bisa dicek. B. Sidang BPUPKI kedua 10-16 Juli 1945. BPUPKI kembali menggelar sidang resmi untuk kedua kalinya yang dilaksanakan tanggal 10-16 Juli 1945 di tempat yang sebelumnya untuk menghelat sidang pertama, yakni Gedung Chow Sang In, kini Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang BPUPKI kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan, susunan pemerintah, unitarisme, dan federalisme. Selain itu, sidang BPUPKI kedua juga membicarakan mengenai pernyataan Indonesia merdeka, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran, selain membahas kembali perihal rumus Piagam Jakarta yang telah diumumkan sebelumnya. Pembentukan PPKI. Dokritsu Zumbi Inkai. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945, yaitu setelah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Jadi, BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk untuk melanjutkan rencana kemerdekaan yang ada dan lebih matang. Pembentukan PPKI disaksikan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Tujuan pembentukan PPKI adalah untuk melanjutkan tugas BPUPKI untuk melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Di samping itu, PPKI juga dibentuk dengan tujuan melaksanakan dan melakukan sistem tata negara serta membuat struktur kenegaraan. Tujuan pembentukan PPKI yang paling utama adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. 1. Sore hari setelah proklamasi, datang ofisir Jepang ke rumah Bung Hatta untuk menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata sila pertama Piagam Jakarta. Yang kedua, sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam, akhirnya disepakati untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menetapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang kelima, sebelum membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuk MPR dan DPR. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.